Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah tidak pernah hentikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menjadi hamba sampai pagi hari ini, kita masih bisa beribadah sampai hari ini, kita masih bisa mendekat kepadanya Subhanahu wa taala sampai hari ini. Ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri dan kita renungkan dan kita gunakan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, dengan pembahasan kemarin maka berakhirlah bab durhaka kepada orang tua dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita akan membahas beberapa kesimpulan dari bab ini. Hadirin, beberapa kesimpulan dari bab ini, bab durhaka kepada orang tua, bab yang bersama kita beberapa pekan. Dan hadirin Allah muliakan, kita tahu bab ini bab yang sangat penting dan menjadi bagian dari atau menjadi lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan ulama menjelaskan beberapa kesimpulan dari bab ini. Di antaranya dijelaskan oleh sebagian para ulama, kata sebagian mereka setelah menyelesaikan dalil-dalil dari bab ini, al-khuluqul hasan min ghayati tarbiyatil islamiyah wa huwa natijul imani billahi min nahiyatin wa natiju takalif syar'iyyah min nahiyatin thaniyah wa natijul amri bi husnil khuluqi min nahiyati thalithah. Bab ini menjelaskan kepada kita bahwa berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia adalah di antara tujuan penting dalam atau tujuan utama dalam pendidikan Islam. Jadi salah satu tujuan kita belajar, tujuan kita thalabul ilm, tujuan kita duduk di hadapan Al-Quranul Karim, duduk di hadapan sunnah Rasulullah SAW, tujuan kita mengkaji Riyadhus Shalihin itu agar memperbaiki akhlak kita. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ini adalah sebuah tujuan utama, bukan tujuan sekunder atau tersier.
adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang muslim. Dan itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia, ya Rasul. Jadi Rasulullah SAW memiliki akhlak terbaik, akhlak di level tertinggi yang pernah ada dalam peradaban manusia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka tugas Rasulullah SAW adalah menyebarkan akhlak ini, men-share akhlak ini, dan mendidik umat agar memiliki akhlak yang mulia ini. Maka hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan bab ini menjelaskan bahwa akhlak yang mulia adalah sebuah tujuan penting. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan tentang pentingnya berbakti, beliau menjelaskan lawannya gitu loh, opositnya, yaitu durhaka kepada orang tua. Sehingga ketika dua bab ini dipelajari dan diamalkan dalil dan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya, maka mental berbakti dan akhlak yang mulia insyaallah bisa terwujudkan. Karena berbakti sama orang tua adalah salah satu akhlak yang sangat mulia setelah hubungan vertikal kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita masih ingat firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dalam surat Al-Isra ayat 23, dan kami perintahkan dan Rabbmu memerintahkanmu untuk mentauhidkan Allah, alla ta'budu illa iyyah, tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbakti kepada orang tua. Maka ini tujuan, dan ini penting hadirin sekalian. Jadi gini loh, kalau kita keluar rumah dan kita nggak punya tujuan, atau kita nggak tahu tujuan kita mau ngapain, mau kemana, kita nggak tahu alamat kita, itu kita akan muter-muter hadirin. Kita akan muter-muter dan kita akan mudah berhenti atau transit atau parkir atau menuju hal yang seharusnya tidak kita kesana, karena kita nggak tahu nih tujuan kita mau kemana. Yang apa, kita bisa mampir ke sebuah pasar tradisional atau pasar modern atau mall, atau kita bisa sekedar, kalau tol kita parkir di rest area. Ketika ditanya kenapa ada di sana, nggak tahu nih, gue nunggu aja, gue disuruh keluar sama bos gitu loh, dan suruh berangkat dari kantor tadi jam 9, tapi kata bos standby aja, bos nggak kasih tahu saya mau kemana. Ya udah, saya parkir aja di sini. Yang seharusnya jika dia tahu alamat yang dia tuju, di detik yang sama dia udah sampai ke tujuannya. Ya, karena dia nggak tahu alamatnya, udah dia nunggu situ aja. Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, 4 jam. Itu dia main ke rumah temannya dulu. Mas, aku ke rumah kamu ya mas. Mau ngapain? Iya nih, disuruh keluar tapi nggak dikasih tahu alamatnya. Ya udah, nunggu di rumah lu aja. Ya udah, merapat deh, gue juga nggak kemana-mana hari ini gitu. Udah ke situ aja dah. Nah begitu juga kalau kita ngaji hadirin, kita belajar, kita ikutin kajian rutin setiap hari misalnya, tapi
tapi kita nggak tahu tujuan untuk kajian buat ngapain. Kita nggak tahu pencapaiannya itu apa. Yang penting ngaji aja udah. Maka itu rentan, walaupun bertahun-tahun kita ngaji, nggak ada perubahan dalam diri kita. Dan yang seharusnya kita ke kanan, justru kita ke kiri. Itu tadi, yang harusnya tujuan kita ke Bogor gitu. Tapi karena kita nggak tahu, akhirnya kita main ke rumah teman kita di daerah Bekasi misalnya. Jadi harusnya kita naik tol Jagorawi, kita malah ke arah Cikampek. Kalau kita dari Semanggi atau kita dari Gatsu gitu. Jadi yang harusnya ke Jagorawi justru ke Cikampek. Harusnya ke kanan kita lurus. Kenapa nggak ngerti kita? Ini mau kemana sih? Nah sama kajian juga gitu. Mengkaji sebuah kitab begitu. Kita harus tahu tujuan kita tuh mau kemana dulu. Karena kalau enggak, alih-alih mendekat, kita justru menjauh. Dan mengetahui tujuan itu jauh lebih penting daripada sarananya. Gitu loh. Kalau ada apa? Kalaupun sarana transportasinya atau itunya sederhana, insya Allah sampai. Tapi kalau kita nggak tahu, bisa jadi walaupun kita naik private jet nggak nyampe juga, nggak tahu kita mau kemana. Nah, poinnya adalah tujuan kita belajar. Di antara tujuan utamanya adalah menghadirkan akhlak yang mulia dalam diri kita, dalam lisan kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita. Maka ini akan jadi hal yang selalu kita cari, kita incar, dan dengan hal inilah kita menilai diri kita muhasabah diri kita nilai diri kita udah dapat atau belum sih gitu. Nah coba misalnya kita nih udah Riyadhus Shalihin udah berapa sih? 3 tahun ya. Ada perubahan nggak dari sikap kita? Akhlak kita tuh gimana? Itu yang harus terus kita ini. Dan khususnya kalau di bab ini, birrul walidain. Nah itu yang harus diinikan. Pokoknya tujuan saya belajar agar akhlak saya berubah, itu terus ditanamkan terus. Tujuan saya belajar kalau konteksnya bab ini ya, agar saya bisa lebih maksimal dengan orang tua saya dalam rangka berbakti, dalam rangka mensupport akhirat mereka, dalam rangka membuat mereka semakin memiliki banyak pahala. Itu harus ini ditanamkan gitu. Jangan, maksud saya tuh, jangan kita tuh kajian aja gitu, nggak ada tujuan. Apa tujuan kita belajar? Tujuan kita belajar itu apa? Dan begitulah ibadah. Makanya contoh misalnya puasa gitu loh. Makanya kan Allah mengatakan tentang puasa dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan puasa itu bertakwa. Maka
setelah Ramadan ini nih kan kita udah ada, kita sudah 4 bulan setelah Ramadan, evaluasi isi kita nih lebih bertakwa nggak dari sebelum Ramadan kemarin, gitu aja. Yang haji misalnya itu, setelah pulang haji, setelah mungkin udah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu setelah haji atau setelah kepulangan, evaluasi. Kita udah bertakwa atau belum? Kita udah bertakwa atau belum? Kita udah menyebarkan salam atau belum? Kita sudah berbicara yang jauh lebih baik atau belum? Kita sudah memberikan makan atau belum? Karena kan diantara kriteria haji mabrur adalah it'amu ta'am wa ifsya'is salam, memberikan makan dan menyebarkan salam, atau tibil kalam, berbicara dengan cara yang baik. Dan begitu seterusnya. Setiap amalan itu ada tujuan, hadirin. Wa aqimis salata li dzikri. Allah berfirman tentang tujuan salat, dan tegakkan salat agar Anda mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gimana kualitas mengingat Allah Subhanahu wa taala? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setelah kita salat dalam beberapa waktu, apakah kita benar-benar tercegah dan menghindari perbuatan keji dan mungkar atau tidak? Dan begitu seterusnya. Nah, tujuan dari kajian, tujuan dari ilmu, tujuan dari tarbiyah adalah memiliki akhlak yang mulia. Nah, coba kita lihat, kita ngaji udah berapa lama? Kita ngaji udah berapa tahun? Sudah berapa kitab kita selesaikan? Sudah berapa bab yang kita pelajari? Ada perubahan nggak dalam sikap kita, dalam akhlak kita, dalam perbuatan kita? Itu yang harus terus dievaluasi. Dan seringkali kita lupa. Ada sebagian orang ngaji bertahun-tahun nggak ada perubahan dengan lisannya. Nggak ada perubahan dalam lisannya. Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Nggak ada perubahan dalam sikapnya. Justru nasallallahu alaihi, ada yang semakin belajar semakin sombong, semakin angkuh, semakin meremehkan orang, semakin gampang komen, semakin mencela. Dan itu terjadi kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali faktornya adalah karena ketika belajar nggak punya tujuan, datangnya itu ikut-ikutan, atau hanya jadikan kajian itu rutinitas saja. Ya udah rutinitas. Ya besok datang kajian kan datang gitu. Gue lagi ngikutin kajian misalnya Riyadhus Shalihin nih setiap hari, ikut gitu. Tapi tujuannya nggak ngerti sama sekali. Apa sih yang dituju tuh? Aku tuh ngikutin kajian tiap hari tuh mau ngapain? Itu hal yang perlu kita tanamkan. Dan hal yang sekarang dalam masalah akhlak ini, Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Abu Daud, "Ana za'im bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh."
aku jamin sebuah rumah dan istana di surga yang tertinggi bagi orang yang punya akhlak yang mulia. Bagi orang yang punya akhlak mulia. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan mari kita kembali bertanya kepada diri kita, apa tujuan kita ikut kajian, baik kajian online atau offline. Dan pastikan kita menemukan jawabannya sebelum kita lanjutkan kajian-kajian tersebut. Dan salah satu jawabannya adalah, dan salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita, sebagaimana yang menjadi tujuan Al-Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita. Dan semoga Allah mengampuni segala khilaf dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.